Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita sebejat-bejatnya orang kita itu untuk memalsukan makam atau mengganti nama sebuah makam kepada keluarga kita itu tidak masuk di dalam pikiran kita. Bahkan kalau bahasa Semarang ini dikatakan sekorea-koreanya kita itu nggak mungkin kalau kita ini mau memasukkan makam atau membuat makam bodong yang tujuannya untuk kepentingan-kepentingan kita sekarang dan masa depan, untuk membuat sejarah kita itu istimewa di kemudian hari dan merebut simpati masyarakat pribumi supaya ujung-ujungnya ini memuliakan dirinya. Kali ini saya akan tampilkan seorang saksi dari Banser ini yang pernah berhubungan dengan Pak Lutfi, yang urusannya tentu saja yang kita bicarakan sekarang ini adalah pemalsuan makam. Bagaimana dalam keterangan Mas Banser ini waktu itu disuruh untuk mengadakan maulid di tempat itu yang sebelumnya namanya diganti dulu dari Syekh Maulana Maghribi kepada nama marga dari Ba'alawi, yang konon marga Ba'alawi ini meninggal di makam itu sudah sekitar 500 tahun yang lalu. Sesuatu yang membagongkan kalau kita anggap ini ya apa ublu-ublu. Bagaimana yang kita anggap seorang yang alim kemudian menjadi pemimpin sufi dunia bisa melakukan hal yang seperti itu. Konteks semua ini, apa maksud tujuan di belakangnya nanti, ini sudah banyak orang mereka-reka, yaitu untuk merebut sejarah negara ini, sejarah leluhur ini, dan ujung-ujungnya juga untuk kepentingan klan-klan mereka yang di Nusantara ini sama sekali tidak ada sejarah. Tidak ada sejarah yang bagus-bagusnya untuk mengisi kemerdekaan negara kita atau semasa perjuangan mendirikan negara kita. Nonsen, tidak ada sejarah-sejarahnya yang bagus sama sekali. Mungkin karena hal ini mereka supaya bisa diakui berjasa dalam perjuangan dan menegakkan negara kita ini dengan membuat makam-makam palsu, merubah sejarahnya, kemudian di atas nama leluhur mereka membelokkan sejarah bangsa, yang kita mesti hati-hati. Inilah videonya. Para anak cucunya sebagai leluhurnya, dan juga ada beberapa makam yang dibangun secara palsu, secara dibelokkan. Itu adalah satu hal yang bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Salah satunya adalah Maulana Maghribi ini. Saya pernah ngobrol dengan Kiai Maksus bahwa ini adalah nampak jelas. Itu Habib berbicara tentang makom, bahwa makom ini itu sebenarnya itu Syekh Tajuddin bin Abraham bin Abdul Qadir bin Yahya bin Yahya gitu. Nah waktu itu saya tanya, apa itu jalan kata dari mana? Kata ada enggak? Nah si Abdul itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Sekitar tahun 2017, kalau kasih dari ketua asal pesantren
niku beberapa orang mengabari bahwa ketua asal pesantren harus sholat disuruh Pak sholat Lutfi bin Yahya. nah, terus awal saya sholat 7 orang diantaranya dagang mati beberapa orang dengan 7 orang itu Habib Lutfi berbicara tentang makom bahwa makom ini itu sebenarnya itu Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Balad bin Yahya gitu lah bin Yahya gitu melalui nah waktu itu saya tanya apa kan itu jalan data dari mana data dari ada enggak nah si Abdul itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah saya ada silsilahnya nah jangan mau putih saya ambilkan di kasus di ruang kasus oke kalau percaya itu ramah sepedanya bangsa kami dengan bangsa Panjenengan bahkan saya ditanya bapakmu tahu si bamu tahu Dan Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah, di Tegal, di daerah Kuci ini juga dipalsukan namanya. beliau bilang bahwa makam ini berusia 527 tahun waktu itu dan Gunung Slamet Begitulah sudah kita lihat bersama-sama videonya. Mari jaga di sekitar lingkungan kita, makam-makam leluhur kita yang ada di wilayah kita. Awasi terus, jangan sampai ada kejadian seperti yang ada di dalam video ini. Terima kasih, jaga diri, jaga kantong, banyak uang, banyak rezeki, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memang jauh sebelumnya niku Mbak Yai almarhum Mbak Syukri loh itu sering maulid ini dulu tapi sekitar 19 tahun yang lalu sudah salah beliau meninggal sudah nggak kholat nah ceritanya beliau itu pengen ngetadi kholat lagi tapi cuman bukan warna waripi jadi saya kasih dulu nah di berita ini kan saya bawa ke desa saya rapat sama teman-teman terus saya mohon ke Pak Yai Masus Pak Yai Leman dengan kebuluran waktu itu bahwa Fitri mau mengadakan hal di sini nah hasil para pemerintah ini keangkat ke dalamnya Fitri cuman waktu itu Fitri masih di Istana Merdeka masih acara umum 17-an hari ketemu nah selebihnya para kiai dan pemerintah desa itu kesana sendiri wirawiri yang hasilnya menghasilkan mau sekitar maulid akhir untuk hallnya tapi beda dengan yang saya awal maulid ini akhir maulid nah persoalan Gorokso dulu Gorokso ini ada bangunan tertutup seperti ini ya ada bangunannya disinyalir untuk kegiatan musyrikat banyak lah itu rumor di luar banyak Habib Lutfi ke saya itu bilangnya dibongkar bangunannya dibikin tiang 4 terbuka tertutup dikasih atap saja tapi ketika setelah saya sudah keikutan soal makom terus pengurus yang sekarang ini sering wirawiri ke sana ternyata dibongkar sama itunya Tenger ya yang bagi tengok itu tulisannya itu dibongkar jelaskan kan mulai kontroversi kan di masyarakat pesantren kaum atau kelompok-kelompok spiritual yang pergi saja ke Kejawen dan saya pada malam apa itu saya dipanggil oleh kelompok Jawen ada 7 orang itu kelompok Israel bangga semua masa ini jangan tanggung jawab jangan marah ini aduh
Ya, Oke Malu lah mungkin nggak tahu kronologi bahwa sekarang pindah ke pengurus sih. Nah, Puro Sanjang kalau di motor sampai bertemulah tadi motor di rumahnya Bapak Lurah Rohim itu sudah tadi lurah tadi kepala desa bersama pengurus kebetulan ini. Di situ teman-teman dari kelompok jalan ini menyampaikan keberatannya atas dibongkarnya Pauloso ini. Kalau menurut Ibu Lutfi, Pauloso ini bukan makom Pauloso karena makom Pauloso itu dari Jakarta. Dia dari kerajaan Mataram apa penghilangan. Cuma pemahaman masalah pesantren bukan Pauloso yang dari Mataram itu. Pauloso dalam artian sinkrosa desa pesantren begini. Logikanya teman-teman spiritual pejalan itu nggak mungkin bangsa Arab atau dari Yaman atau dari Maroko ini kesini tanpa ada singnompol. Otomatis yang terima kan pasti yang punya wilayah. Nek yang dibilang Simbawrekso daerah ini. Lah kok malah nenek moyang kami mau dihilangkan. Bahkan jauh sebelum film kayak Iman, kelompok-kelompok pejalan itu sudah berani bilang ke Timur itu mau konfirmasi bukan yang salah. Kalau begini berarti jelas mau menjajah Jawa. Iya. Waktu itu sudah seperti itu. Iya. Itu ada teman-teman tadi ya. Para kaum muslimin seluruhnya, khususnya kaum Lahdiyin dan rakyat Indonesia semuanya. Malam hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya ada satu pembelokan sejarah dan pemalsuan daripada beberapa makam yang sudah diyakini oleh para anak cucunya sebagai leluhurnya, dan juga ada beberapa makam yang dibangun secara palsu, secara dibelokkan. Itu adalah satu hal yang bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Salah satunya adalah ini, Maulana Maghribi ini, saya pernah ngobrol dengan Ki Maksus bahwa ini adalah nampak jelas itu tidak ada makomnya. Tiba-tiba ada oknum habaib yang ingin memakomkan lapak tilas ini, tempat ini, seolah-olah di dalamnya ada jasadnya, yaitu jasadnya adalah katanya itu adalah Al-Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, Maria bin Yahya. Itu sama pengurus dan termasuk Maksusnya menolak bahwa ini tidak ada kuburannya. Apalagi yang namanya Tajuddin bin Yahya Al-Alawi ini tidak dikenal oleh masyarakat, tidak ada sejarahnya. Tapi alhamdulillah ini dari bangsa kita, dari Ansor ini, saya yakin ini pahlawan, amin, pahlawan bangsa ini, bahwa pahlawan leluhur yang ada di bawah anak dan menginspirasikan kepada seluruh Ansor dan bangsa, amin, seluruh Indonesia seperti beliau. Beliau punya keberanian sangat luar biasa. Lah ini beliau bertanya langsung, panjenengan datanya mana? Panjenengan sejarahnya dari mana? Karena nama itu sangat baru ya, sama sekali tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang ada di sini.
Itu makanya. Tapi beliau menjawabnya bukan menjawab data, tapi menjawabnya seolah-olah semacam akan membalikan sampean bin sabab dan sebetulnya itu tak perlu nggak perlu. Yang penting adalah ini sejarahnya dari mana. Kenapa? Karena kalau di sini itu ada makamnya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, ini harus ada datanya. Nah sekarang data yang ada di Pemalang tidak ada, masyarakat nggak ada yang tahu. Kemudian juga dari sesepuh juga tidak ada yang tahu. Yang jaganya di sini juga nggak ada yang tahu. Nah ini gimana? Terlalu dipaksakan. Begitu ditanya jawabnya bahwasanya beliau sudah diakui oleh UNESCO. Itu sebetulnya nggak penting seperti hal masalahnya Pak, secara fakta bahwa masyarakat dan sesepuh ulama setempat tidak mengenal itu yang namanya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi. Jadi bukan berarti kita benci sama Habibnya, tetapi apa? Ini kebohongan. Ini tidak boleh dibiarkan. Begitulah sudah kita lihat bersama-sama videonya. Mari jaga di sekitar lingkungan kita, makam-makam leluhur kita yang ada di wilayah kita. Awasi terus jangan sampai ada kejadian seperti yang ada di dalam video ini. Terima kasih, jaga diri, jaga kantong, banyak uang, banyak rezeki, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.